Kemanapun tikus-tikus ini pergi, orang-orang jatuh di sanauhan. Tetapi bukan tikus-tikus itu yang merugikan manusia, mereka menyelamatkan dunia. Karena barusan, makhluk alien raksasa tiba-tiba muncul dari tanah. Itu memiliki satu mata bulat besar yang menempati hampir setengah dari tubuhnya. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan hanya cukup untuk menggoresnya. Itu mengangkat tangannya dan bayi bintang laut yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ketiaknya. Kemudian mereka melayang di langit untuk mencari inang untuk mereka parasit. Mereka terutama menempel pada wajah manusia. Mereka memiliki kemampuan menyerap kesadaran manusia untuk memelihara mereka untuk tumbuh. Siapapun yang bertahan adalah aktor utama Hihi. Dan siapa yang diparasit oleh bayi bintang laut semuanya telah berubah menjadi boneka induk bintang laut. Induk bintang laut selangkah demi selangkah ke kota. Orang-orang yang tidak bersalah dikirim oleh bayi bintang laut untuk menempel di wajah mereka. Rumah mereka hancur seperti tahu di bawah kakinya. 5 penjahat ini adalah harapan terakhir umat manusia. Bloodsport adalah kaptennya. Namun, beberapa hari yang lalu, dia sedang menggosok toilet di penjara. Juga melakukan tugas tambahan lagi. Tiba-tiba hari itu, Amanda datang kepadanya, memanggilnya untuk bergabung dengan pasukan bunuh diri. Bloodsport awalnya menolak. Tetapi Amanda mengambil putrinya sebagai umpan uji dan berhasil memaksanya untuk bergabung. Bloodsport pandai mengubah sesuatu menjadi senjata. Dia memiliki kemampuan tempur dan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Ini juga alasan mengapa Amanda memilihnya sebagai kapten. Demi keselamatan putrinya, Bloodsport harus mematuhi mereka. Ratcatcher adalah gadis lugu, penuh makna. Sejak kecil, dia memiliki kasih sayang khusus untuk tikus. Ketika dia dewasa dia menjadi orang yang bisa mengendalikan tikus. King Shark meskipun IQ-nya tidak tinggi, dia sangat ingin belajar. Kalau Anda adalah orang jahat, Anda tidak bisa lepas dari mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Harley Quinn memiliki tubuh yang seksi tapi hatinya yang sopan. Dia juga memiliki sihir yang kuat. Polka Dot Man tidak banyak bicara, tetapi begitu dia menembak, setiap tembakan mengenai sasaran. Dia memakai pakaian dengan bintik-bintik warna-warni dan dia bisa mengubahnya menjadi senjata. Kerusakannya tidak kalah dengan granat. Tapi mereka semua di bawah kendali Amanda. Karena mereka semua memiliki bom yang ditanam di belakang kepala mereka. Dan saklar yang menentukan hidup dan mati mereka ada di tangan Amanda. Jika dia menekan tombol, kepala mereka akan meledak. Sebenarnya mereka hanya peleton kecil Amanda. Tim lain semuanya jatuh selama misi. Hanya Harley Quinn yang beruntung bisa selamat. Kemudian peleton Bloodsport menerima misi sesuai instruksi Amanda. Tetapi mereka tidak tahu bahwa misi ini mungkin akan membuat mereka pergi maka takkan kembali. Ibu Polka Dot Man secara agresif menghancurkan daerah pemukiman. Dan dia benci ibu ini. Dia menyalakan saklar daya di lengannya dan menembakkan titik warna ke kaki ibunya. Ibunya berteriak sangat keras sehingga bonekanya juga berteriak. Tapi itu benar-benar hanya ilusi yang dia buat. Karena dia sudah mencapaikan beberapa prestasi, Polka Dot Man merayakan dengan antusias. Tapi sedetik kemudian dia dihancurkan sampai mati oleh bintang laut. Bloodsport terkejut dengan itu. Jadi serangan tadi tidak mencapai titik kritisnya. King Shark juga diputar olehnya seperti kincir dan kemudian dibuang. Dan Harley Quinn berlari secepat yang dia bisa. Sebelum itu, tim berada di sebuah pulau. Saat menghabiskan malam di pulau itu, Polka Dot Man ada titik-titik berwarna di seluruh tubuhnya. Ternyata dia harus melepaskan titik berwarna sekali sehari untuk kembali normal. Dan King Shark adalah kerusuhan. Ketika dia hendak menelan Ratcatcher yang sedang tidur ke mulutnya, dia dihentikan oleh Kapten Bloodsport. Dia sangat malu sehingga dia akan memprotes, tetapi Kapten menembakkan peluru ke arahnya berulang kali. Sampai dia menyerah. Baru saja, dia hanya membuat sedikit kesalahan. Ratcatcher bangun setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi dan memanggil sekelompok tikus untuk memperingatkannya. Tapi kemudian keduanya berbaikan lagi, menjadi teman baik. Skuad Bloodsport saat itu masih belum memahami satu sama lain dengan baik. Amanda di latar belakang mengarahkan aksi kali ini. Tinker di sini memamerkan hasil penelitiannya kepada bos barunya. Jadi bintang laut itu datang dari luar angkasa 30 tahun yang lalu. Saat itu ditangkap oleh astronot Amerika. Siapa sangka, para astronot itu diserang oleh bayi bintang laut dan berubah menjadi bonekanya. Dan kemudian ditangkap oleh militer AS lagi. Itu sebabnya gedung ini dibangun untuk menampungnya. Tinker telah di sini mempelajarinya selama 30 tahun.
Dia memberitahu bos baru bahwa sekarang tidak ada yang bisa mengendalikan bintang laut ini kecuali dirinya sendiri. Dan Harley Quinn tidak mengerti mengapa dia bisa memakai baju baru sekarang. Dia duduk di mobil mewah dan pergi ke gerbang istana. Para pelayan dan pengawal sangat melayaninya sehingga tidak mungkin untuk menghitung. Ternyata dia akan menikah dengan raja. Pertama kali mereka bertemu, keduanya jatuh cinta. Tapi kemudian apapun yang terjadi telah terjadi. Raja tampan ini adalah bos baru bintang laut itu. Dia memberitahu Harley Quinn bahwa bintang laut sebenarnya adalah hal yang dikirim AS ke negaranya dan menggunakannya untuk penelitian ilmiah. Dia takut bintang laut akan membahayakan negaranya, jadi dia membangun markas di sini untuk mempelajarinya. Harley Quinn bertanya setelah mendengar itu, bukankah kalian berkolusi? Darah kebenaran dalam dirinya tiba-tiba mendidih. Ketika dia berbalik, Harley Quinn sudah menembaknya sampai mati. Katakan cinta adalah cinta, katakan membunuh adalah membunuh. Tidak ada yang tahan dengan temperamen ini. Mendengar suara tembakan, para penjaga bergegas masuk. Tapi sudah terlambat. Raja mereka meninggal di tangan Harley Quinn. Harley langsung ditangkap. Mereka menyiksanya untuk mendapatkan kesaksiannya. Dia pura-pura pingsan. Kemudian, Harley tiba-tiba membuka matanya. Dan berkat tali, dia mengayun ke atas. Lalu tiba-tiba menggunakan kakinya untuk menjepit lehernya. Dan meremasnya sampai mati. Lalu dia mengambil kuncinya dengan kakinya. Kemudian menekuk kakinya dan membuka borgolnya sendiri. Mencuri sepasang sepatu lagi. Dan mengambil pistol. Lalu mengikat rambutnya, menendang pintu hingga terbuka. Dia membersihkan semua penjaga di ruangan itu. Setiap tembakan mengenai sasaran dengan bodi seksi yang tidak bisa disalahkan. Setelah itu, memegang 2 senapan mesin ringan di kedua tangan, melihat orang menembak, tanpa banyak berpikir. Setelah menembak, dia merasakan rasa pembunuhan semanis musim semi datang. Ketika dia melihat tombaknya di sudut, dia berlari untuk mengambilnya. Musim semi datang lagi. Para penjaga dikalahkan olehnya satu persatu. Dan peleton juga telah menangkap Dr. Tinker. Mereka ingin pergi ke gedung itu untuk menghancurkan bintang laut itu. Dalam sekejap mata mereka memasuki gedung dengan mudah. Begitu pintu utama ditutup, mereka segera mulai memasang bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Tidak peduli berapa banyak tentara menabraknya dengan pengemudi tank, pintunya tidak akan hancur. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak boneka bintang laut di gedung ini. Ada juga orang yang sedang diuji. Tiba-tiba tentakel raksasa menabrak kaca, mengejutkan Ratcatcher. Kemudian gedung penangkap runtuh. Dan Dr. Tinker ditangkap oleh tentakel bintang laut. Lalu dia terbelah 2 olehnya. Akuarium di gedung juga memecahkan kaca. Air laut mengalir dari atas. Sekelompok ikan pemakan manusia, lucu, tiba-tiba menyerang King Shark. Sekarang gedung itu mulai runtuh secara bertahap. Setelah King Shark jatuh dari langit dan kehilangan kesadaran, dia dibangunkan oleh tentara dengan hujan peluru. Hey guys, jangan biarkan aku menjadi panas. Dan Harley Quinn, Bloodsport dan Polka Dot Man mengambil kesempatan sebelum gedung runtuh dan berlari ke arah yang berlawanan. Dalam situasi darurat, mereka berhasil melompat ke sisi yang berlawanan dan lolos dari bahaya. Gedung runtuh dari atas dengan benturan ke tanah. Bloodsport berkat berdiri di atas sepotong semen yang dijatuhkan dari atas melalui gedung dan tidak mati. Saat jatuh ke lantai 7, berhenti. Di sini dia melihat rekan-rekannya menodongkan senjata ke Ratcatcher. Setelah 3 detik berpikir, keduanya secara bersamaan mengangkat senjata mereka dan menarik pelatuk untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Dengan menggunakan amunisi yang lebih kecil, Bloodsport mampu membunuh Peacemaker. Kemudian Ratcatcher memberikannya hard drive dan mengatakan kepadanya bahwa di dalamnya ada bukti Amerika berpartisipasi dalam rencana bintang laut. Setelah mendengarkan, dia dengan hati-hati menyembunyikannya. Di luar sekarang, tentara telah mengepung gedung. Tiba-tiba bintang laut raksasa bangkit dari tanah. Sehingga ada adegan seperti di awal video. Setelah Bloodsport mendapatkan hard drive, Amanda memerintahkannya untuk segera kembali ke markas. Tapi dia dan rekan-rekannya dengan berani tidak mematuhi perintahnya. Karena mereka ingin menyelamatkan orang-orang di kota ini. Amanda sangat marah sehingga dia akan menekan tombol untuk mengakhiri hidup mereka. Tapi tersingkir oleh seorang rekan di belakang. Bloodsport dengan cepat memasang senjata untuk menyerang bintang laut. Tetapi hanya menggoresnya. Melihat ini, dia memerintahkan Harley Quinn untuk naik ke tempat yang tinggi untuk menemukan titik kristisnya. Lalu memerintahkan King Shark untuk melompat dan menggigit bintang laut.
Akhirnya biarkan Polka Dot Man tetap di bawah untuk mendukung bayi hiu. Tapi semuanya gagal. Semakin banyak boneka bintang laut mengelilingi Bloodsport dan Ratcatcher. Melihat situasi yang mengerikan, Ratcatcher memanggil pasukan tikus datang. Kawanan tikus berbondong-bondong ke kaki bintang laut. Bintang laut itu diganggu oleh pasukan tikus dan digigit oleh mereka. Sekarang Harley Quinn telah menemukan kesempatannya. Dia berlari sambil memegang tombak melalui mata bintang laut. Pasukan tikus juga segera mengikuti ke dalam. Mereka mulai menggigit kapiler darah internal bintang laut. Bintang laut yang diserang keras dari dalam dan jatuh ke tanah. Bayi bintang lautnya juga mati bersamanya. Sekarang Harley Quinn dan tikus pemimpin telah merangkak keluar dari mata bintang laut. Dia masih sehat, dia masih bisa, Dan King Shark juga terhuyung-huyung dari jauh. Mereka berempat melakukan perjalanan untuk menyelamatkan dunia lain bersama. Namun, di tepi pantai, Musang Weasel perlahan bangun. Dia yang paling banyak waktu luang di film. Setelah film berakhir, dia bangun dan kembali ke markas Amanda.